mungkin saya akan bacakan biodata dari ketiga narasumber ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Hermawan MAG. Ini dulunya tidak ada ya. Saya baca yang sesuai dengan yang tertera saja. Beliau lahir di Garut 10 November 68. Barangkali alamatnya jika ada Bapak Ibu mau berkenan silaturahmi di perumahan Balai Denda RT 3 RW 6 Kelurahan Pataruman Kecamatan Rawagung Kidul Garut. Nomor teleponnya 0823 1624 5004. Ini saya singkat saja karena kalau saya baca semuanya cukup banyak. Riwayat pendidikan formal itu S1-nya pendidikan bahasa Arab atau tarbiyah Bandung, di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 95. Untuk S2 katanya di IAIN Imam Bonjol pada itu jurusan filsafat dan pemikiran Islam tahun 99, dan S3 UPI Bandung pendidikan umum atau antropologi pendidikan tahun 2008. Widiawati. Iya. Ini Kajar, Kajar, direkturnya waktu itu pernah di pimpinan daerah Muhammadiyah Garut sebagai wakil ketua, MTT PPM Garut ketua 2022-2027, MTT PWM Jawa Barat di ketua divisi Fatwa Pengembangan Tuntunan dan Publikasi, dan ada BPP Darul Arkom Muhammadiyah Garut sebagai sekretaris, BPP Pesantren Muallimin Muallimat Muhammadiyah Garut sebagai ketua 2023-2027. Nah, ternyata selain sebagai akademisi juga pengajar, pendidik, beliau juga pernah aktif di partai politik. Ini DPD PAN Garut sebagai wakil ketua. Nah, saya kira itu biodata dari Pak Hermawan. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua, Ibu Dr. Jumlaiyah MAG, pendidikan S3 Hukum Islam UIN Bandung, pekerjaan dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di MTT PWM Jawa Barat sebagai ketua divisi Hisar. Alamat beliau Komplek Manglayan Sari A6 nomor 26 Palasari Cibiru Kota Bandung. Jadi Pak Hermawan di Garut atau di Sudan Bandung ya. Selanjutnya narasumber yang ketiga ada Profesor Dr. Haji Sidang Malaysia MAG, lahir di Cirebon 21 Juli 62, alamat Komplek Cipadung Permai, Jalan Permai 2 nomor A30 Bandung. Ini kalau mau mencatat nomor handphonenya 083 2048 2933. Pengalaman pendidikan S1 Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah, S2 Yayasan Sunan Gunung Jati Bandung Hukum Islam dan Ranah Sosial, S3 yang Hukum Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pekerjaan dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung. Nah, terus pengalaman jabatannya Ketua Senat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, anggota dan sekretaris Senat UIN Bandung. Pengalaman organisasi MTT, PWM, terus juga wakil ketua MTT Muhammadiyah Wilayah Jawa Barat, ketua divisi masyarakat dan keluarga MTT PWM Jawa Barat. Kalau hasil publikasi itu banyak sekali, jadi mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu mau tahu bisa kami share. Barangkali itu pengenalan tiga narasumber. Untuk selanjutnya untuk presentasi waktu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Hermawan MAG untuk menyampaikan materi terkait dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du.
Bapak dan Ibu sekalian, materi yang akan saya sampaikan yaitu manhaj tarjih atau pengembangan manhaj tarjih. Kalau dilihat aslinya, ya, hasil Munas Tarjih Pekalongan itu jumlah halamannya itu sebanyak 40 halaman. Standar nasionalnya bukan hanya helm saja yang ada SNI-nya. 10 halaman itu untuk 1 jam. 1 jam berarti ini harus 4 jam gitu. Nah, yang punya Profesor Sia juga sama, Ibu Dr. Ju juga sama. Jadi 4 kali 3 12 jam. Seharusnya jadi dari 6 pagi tadi sampai jam 6 sore seharusnya. Itu baru penyampaian saja, belum lagi ya diskusinya. Tapi saya katakan ya ini semuanya doktor. Doktor itu orang pinter. Ya, dalam bahasa Arabnya al-alim. Dalam bahasa Yunaninya doktor itu adalah orang yang memiliki ilmu lebih dari orang lain. Makanya yang bisa mengobati disebut dokter, karena dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bedanya apa dokter sama doktor? Kalau dokter nyuntiknya pakai jarum besar gitu ya. Ya, kalau dokter pakai jarum kecil. Ya, dokter itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, orang pintar itu bisa memanjangkan yang pondok ya, dan memendekkan yang panjang. Jadi dari 4 jam bisa 30 menit. Lalu timbul lagi pertanyaan, bisa ngagedekeun uletik henteu? Ya, itu jangan dilanjutkan, Pak. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai membahas manhaj tarjih. Singkat saja, manhaj itu artinya cara. Tarjih itu membandingkan antara satu dalil dengan dalil yang lain, kemudian dipilih mana yang lebih rojih. Nah, kemudian tarjih juga berarti membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, lalu diambil yang paling sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Muhammadiyah tidak alergi terhadap pendapat dari ulama mazhab, tapi kita ambil mana yang paling sesuai dengan Quran dan Sunnah gitu. Ya, kita ambil dari mazhab Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi Muhammadiyah itu tidak talfik. Talfik itu memilih yang ringan. Bukan begitu, misalnya begini, ada mazhab dalam nikah itu rukun nikah itu tidak harus pakai wali. Ya, diantaranya mazhab Hanafi. Maka di Jawa Timur ada seorang ustadz yang menikah tanpa tahu walinya gitu ya, dengan alasan menggunakan mazhab Hanafi. Ada juga yang wali itu harus, tapi saksi tidak harus. Nah, yang namanya talfik diambil yang ringan. Ya, wali tidak harus diambil sesuai dengan Hanafi. Ya, saksi tidak harus diambil sesuai dengan mazhab yang lain. Jadi nikah tanpa wali, tanpa saksi, cukup saja berdua, itu namanya talfik ya. Jadi ada seorang mahasiswa waktu saya kuliah S3, ya, Pak Hermawan ya. Saya itu resminya Hermawan, tapi di Garut dipanggilnya Dudu, jadi Dudu Hermawan digabung gitu. Ya, Pak Dudu Hermawan. Bapak bisa mendengarkan di Radio Rex live streaming setiap hari Senin, Rabu dan Jumat sore jam 5. Itu namanya Dudu Hermawan gitu. Nah, saya sudah menikah katanya. Saya tanya kapan? Waktu Pak Hermawan sama saya bertiga, Pak Hermawan pulang, kami berdua nikah berdua, ya. Nikah berdua. Mas kawinnya berapa? 10 gram. Saksinya siapa? Enggak ada. Walinya siapa? Enggak ada wali. Katanya menurut buku wawasan Quran
yang ditulis oleh Quraisy Shihab halaman 88. Saya buka halaman 88 itu tidak ada. Jadi seperempuan itu dibohongi oleh seorang laki-laki ya yang katanya paham terhadap Al-Quran tanpa wali, tanpa saksi. Nah, jadi kalau begitu itu namanya talfik. Nah, tarjih dalam Muhammadiyah bukan hanya sekedar tarjih menurut paham ahli usul fikih. Tarjih dari Muhammadiyah itu sama dengan ijtihad. Nah, itu ijtihad itu sendiri adalah tarjih. Nah, di dalam manhaj tarjih itu ada beberapa pokok yang dibahas. Yang pertama wawasan tarjih, yang kedua sumber ajaran agama Islam, yang ketiga pendekatan dalam memahami Islam, yang keempat metode tarjih. Jadi ada 4. Karena 30 menit ya berarti 1 poin 1 menit. ya berapa Pak? 7 menitan ya insya Allah itu. Tapi nanti kalau sudah 30 menit ditegur Pak saya Pak, karena suka panjang biasanya gitu ya. Ya Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dengan wawasan tarjih. Ini ada beberapa. Pertama, paham agama. Ini ada penayangan nggak Pak? Ada ya. Yang poin B itu bisa dilihat. Yang pertama adalah paham agama. Nah, di dalam memaknai agama ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Di antaranya pertama pendekatan fungsional. Ya, yang kedua pendekatan sumber. Ya, yang ketiga pendekatan apa namanya itu pendekatan kok jadi lupa Bu ya, satu pendekatan yang di dalamnya lebih menekankan kepada sumber dari ajaran agama Islam, yaitu misalnya Muhammadiyah mendefinisikan agama adalah ma anjalallahu fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah, dan apa yang datang di dalam sunnah yang sahihah. Nah, inilah yang kemudian Muhammadiyah dipandang hanya menerima hadis sahih saja, padahal Muhammadiyah menerima juga hadis hasan, menerima juga hadis dhaif dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, nanti akan saya jelaskan. Yang di dalamnya itu adalah minal awamir, perintah-perintah isinya, wa nawahi, larangan-larangan, wal irsadat, dan petunjuk-petunjuk. Ya, ada perintah, ada larangan, ada irsadat. Nah, Pak Ayat Dimyati, mantan ketua PWM, sering menyampaikan kepada kita ya, kalau di Garut itu ada domba namanya domba Garut ya, domba kuring. Nah, domba Garut ini ya itu suka diadu gitu. Ya, walaupun tidak diadu dombakan, domba Garut itu suka nubruk-nubruk apa itu kandangnya itu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah Allah menciptakan domba Garut itu untuk diadu dombakan? Ya, apakah boleh adu domba? Ya, mungkin saja nanti hukumnya boleh adu domba, ya, tapi khusus domba Garut itu. Kalau domba Bogor jangan gitu ya. Ya, karena domba Garut walaupun tidak diadu nabrak-nabrak. Ya, daripada nabrak kandang lebih baik tabrak-tabrakan sesama domba gitu. Tapi harus ada aturan mainnya begitu ya. Nah, itulah irsadat. Untuk apa fungsi agama? Li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan umat dunia dan akhirat mereka. Nah, itu pengertian agama menurut Muhammadiyah. Nah, majelis tarjih mengembangkan lagi bahwa agama itu bukan hanya itu, tapi berangkat dari keyakinan, ya, dari sumber
yang dari Allah Subhanahu wa taala yang diekspresikan dalam bentuk amalan-amalan. Jadi agama itu harus wujud dalam amalan-amalan, bukan hanya yang disebutkan itu saja tadi ya, harus wujud dalam bentuk amalan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu wawasan tajdid. Tajdid itu ada dua pengertiannya. Pertama, dari segi akidah dan ibadah itu harus tajrid. At-tajrid itu artinya puritanisasi, yaitu pemurnian ajaran agama Islam. Ya, akidah dan ibadah itu harus persis seperti yang ada di dalam Quran dan hadis, tidak lebih dan tidak kurang. Karena dalam hadis dikatakan man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak ada perintah dari aku, maka amalannya itu ditolak. Jadi akidah dan ibadah itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini Muhammadiyah merupakan gerakan tajrid, ya, tajdid dalam arti tajrid. Nah, yang kedua, dalam bidang muamalah, pengertian tajdid itu adalah dinamisasi. Dinamis, ya. Sama dengan Muhammadiyah menetapkan awal bulan dulu menggunakan standar ru'yatul hilal. Kemudian berubah menjadi apa, Bu? Dari ru'yah, iya, ijtima qoblal gurub, ya, bukan jima qobla junub. Tapi ijtima qoblal gurub gitu. Kemudian berpindah lagi wujudul hilal. Kemudian sekarang Muhammadiyah menetapkan kalender hijriah global tunggal. Nah, itu selalu dinamis, ya. Dalam bidang pendidikan misalnya, ya, dulu zaman Nabi itu tidak ada belajar pakai meja dan kursi. Kemudian Muhammadiyah melakukan pembaharuan tajdid dalam bidang ini, yaitu ada kursi dan ada meja. Ketika keindahan mendirikan sekolah dipandang Muhammadiyah itu tasabuh, menyerupai orang Belanda. Tapi sekarang orang yang menuduh itu mengikuti Muhammadiyah. Ya, karena dalam bidang itu Muhammadiyah harus dinamis. Harus dinamis gitu. Nah, itu wawasan tajdid. Kemudian yang ketiga, toleran. Muhammadiyah dengan putusan tarjih jilid 1, jilid 2, jilid 3, kemudian fatwa tarjih dari jilid 1 sampai jilid 9. Nah, tidak berarti menafikan pendapat lain yang berbeda. Seperti tadi ketika di bawah itu ngobrol dengan Pak Ustadz Madrofi, ya. Dulu iftitahnya Muhammadiyah itu Allahumma ba'id sama wajahtu. Kemudian dalam putusan tarjih jilid 3 ada Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro, begitu. Jadi ada berkembang. Nah, jadi dengan tidak disebutkannya yang lain tidak berarti Muhammadiyah menafikan yang lain. Tidak seperti itu. Tapi ini pandangan Muhammadiyah pada saat itu. Mungkin pandangan Muhammadiyah sekarang itu berbeda. Bisa ada temuan-temuan baru karena dulu keterbatasan sumber yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah, tapi sekarang ini sumber-sumber misalnya dalam muktamar hadis, ya. Hadis itu ada 45 kitab hadis yang muktabar. Dulu kan hanya kutubus sitah misalnya. Kemudian berkembang menjadi kutubus tis'ah. Kemudian berkembang lagi menjadi 45 kitab hadis yang menjadi sumber utama ajaran agama Islam. Nah, maka Muhammadiyah itu akan melakukan pembaharuan terus-menerus, toleran terhadap pendapat yang lain. Toleran itu artinya menerima atau kesiapan hati untuk menerima pendapat
perasaan dan pikiran orang lain yang berbeda dengan kita. Kita harus menerima itu, jangan menganggap yang lain itu sesat. Seperti kawan-kawan yang muslim yang lain selalu menyesatkan. Ustadz Adi Hidayat sesat katanya ya. Apa? Manhajnya bermasalah. Ini manhajnya yang mana ketika ditanya? Pokoknya manhajnya bermasalah. Tapi ketika ditanya manhaj yang mana, dia tidak menjelaskan begitu. Yang penting manhajnya bermasalah. Ustadz Somad itu juga sesat ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada paham-paham yang seperti itu. Nah, maka Muhammadiyah tidak seperti itu. Jadi kita itu toleran. Imam Syafi'i mengatakan pendapat saya itu benar, tapi mungkin mengandung kesalahan. Pendapat orang lain itu salah, tapi mungkin mengandung kebenaran. Nah, itu sebetulnya moderat Imam Syafi'i itu ya. Nah, jadi sekali lagi Muhammadiyah itu toleran. Karena toleran maka Muhammadiyah yang ketiga apa Pak? Yang ketiga dari wawasan tarjih ada Pak di layar? Toleransi barusan. Yang ketiga, yang keempat apa? Perubahan. Ya, Muhammadiyah ya keterbukaan. Jadi terbuka terhadap adanya perubahan-perubahan. Jadi Muhammadiyah itu tidak alergi terhadap kritik orang lain. Coba dengarkan dulu, jangan ditolak. Al-Quran menyebutkan ulil albab itu adalah alladzina yastami'unal qaula, yaitu yang mendengarkan pendapat-pendapat orang lain, payat tabiuna ahsanahu, maka diambil yang paling baik di antara pendapat itu. Jadi Muhammadiyah harus terbuka, tidak boleh tertutup. Karena bisa jadi pendapat kita kan zaman dulu tahun 79 katakanlah atau 69. Sekarang itu sudah tahun 2024 ya. Sumber-sumber banyak kita dapatkan. Nah, yang berikutnya yang kelima, ala madhabiyah, bahwa Muhammadiyah itu tidak berpegang kepada salah satu madhab. Tapi tidak berarti Muhammadiyah mengabaikan pendapat madhab. Muhammadiyah memperhatikan pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tapi diambil dari pendapat mereka itu yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Kalau pendapat Hanafi lebih kuat, misalnya begini, pendapat Imam Asy-Syafi'i, makan dan minum tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Ini sesuai dengan hadis. Pendapat Imam Hanafi membatalkan puasa ya, walaupun tidak sengaja. Nah, yang lebih mendekati atau lebih sesuai dengan Quran dan hadis adalah pendapat Imam Syafi'i ya. Jadi itulah yang diambil. Tetapi apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, kalau pendapatku itu sesuai dengan Quran dan hadis, maka katakanlah menurut Al-Quran dan hadis, bukan menurut Syafi'i begitu. Ya, jadi kalau ada Quran, ada hadis, itu menurut Al-Quran dan menurut Al-Hadis gitu. Tidak bermazhab Muhammadiyah itu. Nah, dalam hal ini sama dengan pendapat-pendapat salaf yang lainnya. Maka secara keilmuan, Bapak dan Ibu sekalian, Muhammadiyah itu masuk ke dalam kategori salafiyah. Salafiyah itu jargonnya pertama berpedoman kepada Quran dan hadis. Yang kedua, terbebas dari pengaruh filsafat, tasawuf ya. Kemudian yang ketiga, terbebas dari hurafat, tahayul dan bid'ah. Yang pandangannya sama dengan ini, yang diantaranya adalah Ahmad bin Hambal, dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dilanjutkan oleh Rasyid Ridho, dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, dan yang lain-lain. Nah, yang sejalan dengan ini misalnya Ikhwanul Muslimin ya, dengan berbagai cabang-cabangnya. Misalnya kalau di partai politik namanya Partai Keadilan di seluruh dunia ya.
itu Recep Tayyip Erdogan itu Partai Keadilan, itu termasuk Salafi. Kemudian kalau di Palestina ada Hizbut Tahrir Palestina, kemudian berkembang sampai ke Indonesia, itu juga Salafi. Tapi ada perbedaan, kalau Hizbut Tahrir tidak menerima demokrasi pemilihan umum, tapi kalau Partai Keadilan menerima. Kemudian ormas Islamnya, kalau di Indonesia Al-Irsad misalnya, Persis, Muhammadiyah, itu termasuk kepada Salafi. Kemudian ditambah lagi sekarang di Indonesia itu sedang berkembang kelompok yang menamakan dirinya itu Sunnah gitu, kelompok Sunnah. Ya, contoh tokohnya misalnya Khalid Basalamah, ya Syafiq Reja Basalamah, kemudian Subhan Bawazir, yang orang Bogor siapa itu? Yazid. Iya, Ustadz Yazid dan lain-lain, almarhum ya. Nah itu contohnya. Dan walaupun sesama Salafi ya, itu misalnya menganggap Muhammadiyah itu berbeda manhajnya bermasalah. Persis juga begitu. Nah Muhammadiyah itu mengajarkan toleransi. Muhammadiyah itu mengajarkan adanya perbedaan itu harus dimaklumi. Dan yang terakhir wawasan tarjih itu adalah wasatiyah. Dasarnya apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Demikianlah kami jadikan kamu semua itu adalah umat yang pertengahan, tidak ekstrim ya. Dalam bahasa Arabnya tidak tatorub atau taprit ya. Ya. Tidak tatorub. Tatorub itu terlalu ujung. Kalau berlebihan namanya ifrot, kalau terlalu kurang namanya taprit gitu. Jadi tidak kurang dan tidak lebih, karena intinya ajaran agama Islam itu moderat, wasato. Misalnya dalam bidang akidah ada ateis, ada politeis. Ada yang sama sekali tidak mengakui adanya Tuhan, tapi ada yang Tuhannya itu banyak. Karena persoalannya itu banyak, persoalan hidup kita itu banyak, maka Tuhan itu harus banyak gitu. Ya, persoalan suami, persoalan anak, persoalan pinjaman ke pinjol, macam-macam. Maka tidak bisa ditangani oleh Tuhan yang satu, harus banyak. Politeis gitu. Nah, maka Islam itu mengajarkan tauhid, Tuhan ada tapi esa gitu. Itu tengah-tengah. Wasato ya. Nah, itulah wawasan tarjih. Nah, sekarang ini sudah berapa menit nih, Pak? Iya, masih ada waktu beberapa menit. 20 menit lagi katanya, Pak ya. Nah, sumber ajaran Islam. Pertama, sumber ajaran Islam yang utama itu Al-Quran dan hadis. Hadis dalam Muhammadiyah yang tadinya rumusannya as-sunnah as-shahihah, dalam Muktamar Muhammadiyah di Jakarta itu dikembangkan menjadi sunnah makbulah. Sunnah makbulah itu yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan. Karena kalau hanya disebut hadis sahih, hadis hasan tidak bisa diterima. Yang ketiga adalah hadis dhaif, tetapi ya ada 3 persyaratan bisa menjadi makbulah. Yang pertama adalah kasratu turuk, banyak jalan periwayatannya. Yang kedua, ya adanya qarinah yang menunjukkan hadis itu ada sumbernya. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Contohnya apa? Dalam muktamar tarjih di Makassar diputuskan mengenai sholat syuruk atau sholat isyrok. Ya, hadisnya hadis riwayat Tirmidzi mengatakan man sholal godat, siapa yang sholat subuh, summa jalasa yadhkurullaha, kemudian duduk untuk berzikir kepada Allah, hatta
tatlu asamsu sehingga terbit matahari, summa sholat rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ini yang disebut sholat syuruk itu. Nah, maka falahu ajru hajjatin wa umrotin tamatan. Jadi dia mendapatkan pahala haji dan pahala umroh secara sempurna. Nah, hadis ini dalam Tirmidzi itu dhaif. Ada perawi yang lemah ya. Kemudian dikuatkan oleh hadis yang dhaif juga, riwayat Ad-Daruqutni dengan lafaz yang berbeda gitu ya. Dikuatkan lagi oleh hadis yang lain. Nah, jadi memenuhi syarat tadi. Al-ahadisu dhaifah, hadis-hadis yang dhaif ya'dodu ba'dahu ba'don, saling menguatkan satu sama yang lain. La yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujah dengan hadis dhaif itu kecuali memenuhi syarat yang 3 itu. Jalur periwayatannya banyak ya. Tadi banyak jalur periwayatannya yang saling menguatkan satu sama yang lain. Yang kedua, ya ada qarinah yang menunjukkan bahwa amalan itu ada sumbernya, yaitu mengenai sholat duha. Jadi sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Itu namanya sholat syuruk atau sholat isyraq. Kemudian tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, itulah yang disebut dengan as-sunnah makbulah. Diulangi, sunnah makbulah itu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif yang memenuhi 3 syarat tadi gitu. Contohnya sholat syuruk itu tadi, Pak. Nah, itu sumber utama. Sekarang sumber para tekstual. Ya, ini sebetulnya panjang kalau dijelaskan ya. Yang pertama adalah ijma. Yang kedua qiyas. Yang ketiga maslahatul mursalah. Yang keempat istihsan. Ya, istihsan. Ijma, kesepakatan para ulama itu sudah paham semuanya. Qiyas sudah paham semuanya. Maslahatul mursalah itu sesuatu yang baik tetapi tidak disebutkan di dalam Quran dan hadis. Misalnya penjara pada zaman Nabi itu tidak ada atau belum ada penjara, dan tahanan perang itu ditahannya di dalam masjid. Nah, kemudian berikutnya ada penjara. Nah, penjara itu adalah maslahatul mursalah. Nah, kalau dalam akidah dan ibadah, hal yang baru itu disebut bid'ah. Tapi kalau dalam urusan keduniaan yang bagus, yang baru itu namanya maslahatul mursalah. Jadi yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu ada 2. Yang pertama bid'ah. Kalau dalam bidang akidah dan ibadah tidak ada contohnya dari Nabi, lalu kita amalkan, itu bid'ah namanya. Yang kedua urusan dunia tapi bagus, itu namanya maslahatul mursalah. Misalnya kita belajar pakai meja dan kursi. Pada zaman Nabi ngadapang ya, tidak pakai meja dan tidak pakai kursi. Itu namanya maslahatul mursalah, bukan bid'ah namanya. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Mamah Dedeh itu namanya bid'ah hasanah, bukan bid'ah itu namanya. Ya, tapi itu namanya maslahatul mursalah. Kemudian istihsan. Nah, istihsan itu adalah berpaling udulul mujtahid min qiyasin jaliyin ila qiyasin hopihin atau min dalilin ila dalilin ukhra. Itu definisinya. Jadi Muhammadiyah itu menerima istihsan. Kalau Imam Syafi'i menolak istihsan. Dia mengatakan manistahsana faqad syara'a. Barang siapa berpegang kepada istihsan, maka dia sudah melakukan bid'ah. Jadi Muhammadiyah itu kalau menurut Imam Syafi'i itu bid'ah gitu. Karena apa? Menggunakan istihsan ya. Berpaling dari satu dalil kepada dalil yang lain. Contohnya begini. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa wakaf itu la yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan,
wala yubdalu, tidak boleh digantikan. Nah, ini menurut teks hadis. Nah, akan tetapi di dalam kenyataannya, bagaimana kalau tanah wakaf itu tidak produktif lagi? Misalnya ketika di Bandung dibangun sebuah mal, ada tanah milik masyarakat yang tidak mau dijual. Akhirnya oleh mal itu dibenteng, tidak ada jalan yang lewat ke mal tersebut, begitu. Ya, akhirnya tidak berfungsi. Nah, apakah itu tidak boleh dijual, diganti dengan yang lain? Nah, maka Muhammadiyah berpendapat dalam kondisi begitu digunakan dalil yang lain, yaitu al-maslahah, untuk kemaslahatan bisa dijual dan digantikan di tempat yang lain. Ini ada kasusnya di Garut seperti itu, Pak. Jadi ada tanah wakaf, ya, tanahnya itu di depannya itu dibeli oleh perusahaan, wakaf kita itu di pinggir sungai, sehingga ketika akan masuk ke tanah wakaf nggak bisa, harus turun dulu ke sungai yang dalam, begitu. Maka otomatis ya tanah wakaf itu dijual ke perusahaan tersebut, ya, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, itu namanya istihsan. Ada lagi istishab. Istishab itu kita berpegang kepada hukum asal. Al aslu fil ibadah li tahrim, ya. Hukum asal ibadah itu menunjukkan haram, sehingga ada dalil yang memerintahkan. Misalnya begini, Muhammadiyah ditanya, boleh enggak puasa wedal? Ya, ibu dilahirkan pada hari Selasa, erek puasa wedal. Kenapa puasa? Saya lahir hari Selasa, saya puasa wedal. Ada enggak perintah puasa wedal itu? Tidak ada. Kalau tidak ada, haram. Jadi urusan ibadah yang dicari adalah perintahnya. Tapi kalau urusan dunia, al aslu fil asya lil ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu menunjukkan boleh. Hatta yadula dalil ala hilapiha, sehingga ada dalil yang menunjukkan yang berlawanan. Jadi urusan dunia yang dicari larangannya. Kalau tidak dilarang berarti halal. Kalau urusan ibadah yang dicari perintahnya. Kalau tidak ada perintah berarti haram. Nah, itu istishab namanya. Ya, kemudian ada lagi syar'u man qoblana, syariah sebelum kita. Syariahnya Nabi Musa, syariahnya Nabi Dawud. Syariah Nabi Dawud masih bisa kita amalkan, puasa Dawud, ya. Syariahnya Nabi Ibrahim, kurban, umroh, haji masih kita amalkan. Ada syariah-syariah Nabi yang lain tidak bisa kita amalkan. Misalnya membersihkan najis, ajaran Nabi Musa. Ya, kena najis celana dipotong, celananya dibuang, gitu ya. Ya, jadi kita akan beli kodian celana tiap minggu, ya. Karena setiap ada najis dipotong, dibuang, gitu ya. Nah, kalau berbuat dosa kita bunuh diri, ya. Patubu ila bariikum faktulu ang pusakum. Ya, kalau berbuat dosa bunuh diri. Nah, itu syariat itu tidak bisa dilanjutkan. Syariat Nabi Nuh puasanya 1 tahun itu tidak bisa dilanjutkan. Jadi ada syariat yang bisa dilanjutkan dan ada yang tidak. Lalu fatwa sahabat. Fatwa sahabat itu juga menjadi sumber hukum Islam. Misalnya fatwa dari Ibnu Mas'ud, ya, sholat bagi perempuan, sholat Jumatan boleh tidak? Nah, dalam hadis bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan kepada neneknya, nenek, kalau engkau mau sholat Jumat, sholat Jumat, maka sholatlah bersama imam di masjid. Kalau tidak, sholat saja 4 rakaat. Itu Ibnu Mas'ud gitu. Nah, itu Muhammadiyah berpegang ke situ, begitu ya, kepada fatwa sahabat. Dan yang berikutnya yang keberapa itu, yaitu saddud dari'ah, mencegah jalan ke mafsadatan. Contohnya ibu-ibu, bapak-bapak. Saya dulu pernah ngajar di Medan, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya naik angkot, di jalan itu ketemu dengan seorang gadis.
gadisnya cantik. Saya masih bisa melihat pada waktu itu ya. Kalau sekarang saya tidak bisa melihat. Jadi saya kalau memandang ke depan tidak berarti netepoe ka ibu nu aya di ditu ya. Saya tidak bisa melihat ini, Bu. Nah, pada waktu itu ceritanya kenalan, sampai turun dari mobil, kenalan lama. Setelah itu saya bilang, Anda itu sukunya suku apa? Batak, Pak. Agamanya apa? Kristen. Nah, saya mulai berpikir ya, gelis, bogoh, tapi Kristen. Saya bayangkan, Pak ya, kalau nanti saya punya anak, pada hari Minggu saya kajian di di PDM Bogor, istri saya mengajak anak saya untuk pergi ke gereja. Saya ajarkan anak saya Allahu Akbar, istri saya mengajarkan haleluya gitu. Nah, jadi nanti dalam keluarga itu timbul kemafsadatan. Ya, kolaborasi ya, Pak ya. Nah, lisaddi dari'ah, untuk mencegah jalan kemafsadatan, maka kita tidak bolehkan menikah dengan beda agama misalnya, walaupun Al-Quran membolehkan. Ayat mana? Yaitu al-yauma uhilla lakum ta'amukum wa ta'amuhum hilulakum wal musonatu minal ladina amanu wal musotatu minal ladina utul kitab min qablikum. Ayatnya kan begitu. Pada hari ini aku halalkan makanan kamu bagi mereka, makanan mereka bagi kamu ya, dan perempuan-perempuan yang terpelihara dari mukminat dan perempuan-perempuan yang terpelihara dari ahlul kitab. Nah, berarti laki-laki itu boleh menikah dengan orang Yahudi atau orang Nasrani begitu ya. Ketika Islam tersebar ke Suriah, Libanon, wanita-wanita Lebanon kan cantik-cantik. Bapak-bapak kan kalau umroh yang dicari wanita Libanon itu. Nah, banyak sahabat Nabi yang menikah dengan wanita di Lebanon itu. Waktu itu Umar mengumumkan, siapa yang menikah dengan orang Nasrani harus diceraikan. Semuanya sahabat takut kan pada menceraikan istrinya yang Nasrani itu. Tapi ada sahabat yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman, dia tidak mau menceraikan istrinya yang Nasrani itu. Tapi setelah Umar tidak melarang lagi, Huzaifah malah menceraikannya. Lalu Huzaifah ditanya, kenapa engkau begitu? Dia mengatakan, aku tidak mau mengharamkan apa yang Allah halalkan dalam surah Al-Maidah tadi. Tetapi aku tahu alasan Umar ya, lisaddi dari'ah, untuk mencegah jalan kemafsadatan, maka sekarang istriku aku cerai gitu. Untuk mencegah jalan kemafsadatan. Coba nanti ketua PDM nikah dengan orang Nasrani misalnya ya. Ya, mengajak kepada Aisyah untuk mengikuti kajian ini. Kalau istri Pak Ustadz bagaimana katanya? Oh, sedang pergi ke gereja. Ya, gimana itu? Nah, untuk mencegah kemafsadatan menjadi tidak boleh. Yang terakhir, yang para tekstual itu adalah urab, kebiasaan. Kebiasaan itu ada yang fasidah, ada yang solihah. Kebiasaan yang solih, misalnya di Arab dulu menerima tamu itu wajib hukumnya menghormati sampai 3 hari. Disediakan makan, disediakan tempat tidur. Begitu ya. Datang Islam dilanjutkan itu. Tapi ada kebiasaan Arab yang kalau tawaf itu telanjang bulat, baik laki-laki ataupun perempuan, maka tawafnya dilanjutkan tapi telanjang bulatnya tidak, diganti pakai kain ihram begitu ya. Nah, itu namanya kalau tadi urab solihah. Nah, kalau tawaf dengan telanjang bulat itu urab fasidah. Menyembah berhala itu urab fasidah, tidak dilanjutkan. Ya, jadi hal-hal yang menjadi kebiasaan kalau itu baik, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itu bisa dijadikan pegangan oleh warga Muhammadiyah. Udah 30 menit, hiji deh Pak, 1 menit deh merenya. Yang terakhir saja Pak, metode pendekatan sudah tahu ya. Pendekatan Bayani, Burhani, Irfani. Kemudian yang terakhir saja di ujung Pak, yaitu mengenai perubahan hukum. Di Muhammadiyah itu ada kaidah yang mengatakan
latun karu, kalimatnya begitu. Latun karu tagoyyurul ahkami, ya perubahan hukum itu tidak diingkari, bitagoyyuril azminati, dengan adanya perubahan waktu, wal amkinati dan tempat, wal ahwal dan keadaan. Jadi hukum itu bisa berubah dengan adanya perbedaan tempat, perbedaan waktu, dan perbedaan keadaan, begitu ya. Contoh begini, bolehkah perempuan itu sholat berjamaah di masjid? Ya, ada buku yang berjudul Keputusan Alim Ulama. Nah, berarti itu ditulis oleh saudara-saudara kita Nahdiyin gitu. Nah, apa keputusannya? Kalau wanita itu cantik, haram hukumnya. Tapi kalau wanita itu B saja, itu boleh gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau wanita cantik pergi ke masjid, nanti jamaah masjidnya itu akan terganggu, begitu ya. Bukannya khusus sholat, tapi malah melihat perempuan cantik itu. Ya, saya pernah jalan dengan driver saya, Pak. Tiba-tiba berhenti. Mobil yang ada di kanan di kiri semuanya berhenti. Saya tanya, kenapa ini berhenti, ada apa? Pak, ada wanita cantik. Di mana? Di samping Bapak di kiri. Ngante katingali, saya bilang, padahal mah pangmentakeun nomor HP na. Ya. Tidak. Nah, ternyata ada wanita yang sangat mengganggu, Pak. Nah, kalau wanita begitu mungkin bisa saja jadi haram. Nah, berubahnya hukum karena adanya perubahan keadaan, itu dimungkinkan. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, janji saya tadi 30 menit selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu.